Perkenalkan, nama saya Siti Zimputus Aida, NIM 2401011100257. Saya dari kelas PAIG. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori belajar behavioristik menurut 5 ahli, yaitu yang pertama menurut teori belajar menurut Thorndike. Jadi teori belajar Thorndike memiliki implikasi signifikan dalam pendidikan. Menurut Thorndike, belajar terjadi melalui asosiasi antara stimulus dan respon, dan proses ini diperkuat atau dilemahkan berdasarkan konsekuensi yang mengikuti respon tersebut. Menurut teori belajar menurut Thorndike memiliki 3 hukum dalam proses pembelajaran agar lebih mempermudah, yaitu hukum pertama, hukum efek, hukum kedua, hukum latihan, dan hukum ketiga, hukum persiapan. Seperti contoh, misalkan seorang guru mengajarkan pembagian kepada kelas 4 SD. Agar guru memastikan siswa tersebut lebih memahami dan menguasai materi tersebut, guru dapat menggabungkan 3 hukum tersebut, yakni seperti hukum efek. Guru memberikan penguatan positif setiap kali siswa menunjukkan kemajuan dalam mengerjakan soal pembagian. Misalnya, ketika seseorang siswa berhasil mengerjakan dan menyelesaikan soal pembagian tersebut dengan benar, guru memberikan pujian atau hadiah kecil seperti stiker atau poin. Ini akan memperkuat asosiasi antara usaha siswa dengan hasil yang positif, sehingga siswa lebih termotivasi untuk mengulang perilaku yang sama. Dan yang kedua, hukum latihan. Untuk memastikan pemahaman yang mendalam, guru memberikan latihan soal yang terus-menerus kepada siswa sepanjang minggu. Semakin banyak latihan soal pembagian, semakin kuat asosiasi antara pembagian dan keterampilan mereka dalam menyelesaikannya. Latihan ini memperkuat kemampuan siswa melalui pengulangan. Dengan hukum latihan, semakin sering siswa berlatih soal pembagian, semakin kuat kemampuan mereka dalam menyelesaikan masalah pembagian tersebut. Karena sering diulang, makanya siswa lebih keinget akan materi tersebut. Jadi yang ketiga, hukum persiapan. Sebelum memulai mengajarkan pembagian, guru memastikan bahwa siswa tersebut sudah menguasai konsep dasar yang diperlukan untuk memahami pembagian, seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Guru juga mempersiapkan siswa secara mental dan emosional agar mereka siap menerima materi pembelajaran yang baru. Jika siswa merasa belum siap atau belum menguasai materi sebelumnya, mereka bisa kesulitan dalam memahami konsep yang lebih konteks dalam materi yang selanjutnya. Dalam hukum persiapan, jika siswa merasa siap secara mental dan memiliki pengetahuan yang cukup, mereka akan lebih mudah dan lebih cepat menguasai materi pembagian. Dengan itu tadi menggabungkan agar proses pembelajaran tersebut lebih efektif dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu teori Guthrie yang dikenal sebagai contiguity theory atau teori kedekatan. Teori ini menyatakan bahwa pembelajaran terjadi ketika 2 atau lebih peristiwa atau perangsang terjadi bersamaan dalam waktu yang cukup dekat, sehingga asosiasi atau hubungan antara keduanya terbentuk dalam pikiran individu. Menurut teori ini, pembelajaran terjadi karena adanya pengulangan atau pengaitan antara stimulus dan respon. Misalnya, seorang siswa yang sering berlatih mengerjakan soal matematika akan semakin cepat dan tepat dalam menyelesaikan soal serupa. Kedekatannya antara latihan dan hasil yang diperoleh membantu asosiasi kuat di dalam memori siswa. Seperti
guru memberikan soal yang sederhana kepada seorang siswa, yaitu soal seperti 3 tambah 3. Secara spontan siswa akan menjawab yaitu 6, karena siswa tersebut sering mengerjakan soal matematika sehingga dia bisa menjawab soal tersebut dengan spontan karena materi tersebut sudah diingat kuat di memori siswa tersebut. Oleh karena itu siswa dengan spontan menjawab karena dia sudah bisa. Dan yang ketiga adalah teori Pavlov. Teori Pavlov yang dikenal dengan istilah classical conditioning menjelaskan bahwa respon otomatis atau refleks bisa dipelajari melalui asosiasi dengan stimulus tertentu. Dalam konteks pendidikan, teori Pavlov bisa diterapkan untuk memahami bagaimana perilaku siswa dapat dipengaruhi oleh pengkondisian melalui rangsangan tertentu. Misalnya, setiap kali bel berbunyi, siswa tahu bahwa mereka harus duduk dan fokus pada pembelajaran. Bel itu sebagai stimulus netral akan dipasangkan dengan rutinitas belajar, yaitu dengan stimulus yang memicu respon belajar. Siswa akhirnya akan merespon suara bel tersebut dengan perilaku tertentu, seperti duduk tenang dan siap belajar. Meskipun hanya mendengarkan bel, tapi dia tahu apa yang akan dilakukan. Baik, yaitu teori yang keempat, yaitu teori Skinner. Teori Skinner sangat berpengaruh dalam pendidikan, terutama dalam hal penguatan dan hukuman, atau biasa yang disebut dengan reinforcement dan punishment. Reinforcement yaitu meningkatkan perilaku yang diinginkan. Misalnya, guru memberikan stiker atau hadiah kepada siswa setiap kali mereka menyelesaikan tugas dengan benar. Tujuannya agar siswa lebih termotivasi untuk mengulangi perilaku tersebut dan menunjukkan perilaku yang diinginkan. Dan yang kedua yaitu punishment, yaitu menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan. Misalnya, jika seorang siswa berperilaku buruk di kelas, guru dapat memberikan konsekuensi berupa pengurangan waktu bermain atau tambahan tugas yang bertujuan untuk mengurangi perilaku tersebut. Dan yang terakhir adalah teori Hull. Teori Hull berfokus pada konsep motivasi dan pembelajaran yang didorong oleh kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan tersebut. Dalam konteks pendidikan, teori Hull dapat diterapkan untuk memahami bagaimana motivasi siswa bekerja dalam proses pembelajaran. Misalnya, seorang siswa yang mendapat nilai tinggi setelah berusaha keras akan merasa kebutuhan mereka untuk dihargai atau diakui tercapai, yang memperkuat perilaku belajar yang lebih giat di masa depan. Baik, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.